Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas hukum pajak dan perpajakan. Untuk tahu apa sih isi dari pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan, simak videonya sampai selesai. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya satu kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Putri Arianti dengan NPM akhir 153, kemudian ada Nelly Farmina dengan NPM 296, kemudian ada Krisna Putra Bayu dengan NPM akhir 146, dan ada Novel Maulana Waloyo dengan NPM akhir 155. Masuk ke surat pemberitahuan, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu bahwasanya surat pemberitahuan atau yang disingkat SPT ini adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu untuk pengertian yang selanjutnya itu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau yang disebut juga SPT tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke ketentuan pengisian SPT tahunan. Di sini ada 2 poin. Untuk poin yang pertama itu orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang ditandai dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Lalu poin yang selanjutnya itu sebagai wajib pajak, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis dan bentuk SPT tahunan. Ada dua, yang pertama yaitu SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak. SPT ini yang dilaporkan adalah penghasilan selama 1 tahun secara penuh, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun kalender yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada SPT tahunan untuk bagian tahun pajak, di mana SPT ini dilaporkan jika wajib pajak tidak menjalani kewajiban pajaknya untuk 1 tahun penuh, misalnya karena pindah kewajiban pajak ke negara lain di tengah tahun, atau ketika status wajib pajak berubah di tengah tahun seperti ketika seseorang meninggal dunia atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang pembagian SPT tahunan pajak penghasilan WPOP, di mana ada 3 pembagian SPT tahunan. Yang pertama yaitu formulir 1770SS, di mana formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta, kemudian dia bekerja di satu perusahaan atau instansi dalam kurun 1 tahun. Kemudian yang kedua ada formulir 1770S, di mana formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus penghasilan brutonya berstatus karyawan dan penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta, dan dia juga bekerja di 2 instansi atau di 2 perusahaan dalam satu waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada formulir 1770, di mana formulir ini digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, dan penghasilan ini didapatkan dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian penghasilan dikenakan PPh final atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan. Sejak 1 Januari 2013, ada 4 cara bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan. Salah satunya yaitu penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan secara langsung. Penyampaian SPT tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama yaitu melalui tempat pelayanan terpadu di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT tahunan lebih bayar, SPT tahunan pembetulan, SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. Yang kedua yaitu melalui pojok pajak atau mobil pajak atau drop box di mana saja.
yang dapat disampaikan melalui pojok pajak atau mobil pajak atau Dropbox di mana saja adalah untuk SPT tahunan selain SPT tahunan lebih bayar, SPT tahunan pembetulan, atau SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, maka petugas penerima SPT akan membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut. Selanjutnya yaitu kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. Semua wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan secara elektronik atau e-filing. Adapun wajib pajak orang pribadi antara lain, yang pertama yaitu karyawan, kedua pengusaha, ketiga profesional, keempat pensiunan, dan lain-lain. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun, ada beberapa kondisi khusus yang dapat memperpanjang batas waktu. Selanjutnya, ada beberapa manfaat melakukan e-filing. Yang pertama yaitu praktis dan efisien, kedua aman, ketiga mengurangi kesalahan, dan keempat yaitu mendukung pembangunan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, sesuai pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014, PMK Nomor 18 Tahun 2021, SPT tahunan dianggap tidak disampaikan jika wajib pajak tidak menandatangani SPT tahunan. Kewajiban ini telah ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, dianggap tidak disampaikan jika tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai regulasi yang berlaku. Yang ketiga, dianggap tidak disampaikan bila SPT tahunan tersebut adalah SPT tahunan lebih bayar yang disampaikan setelah 3 tahun sudah berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang keempat, dianggap tidak disampaikan jika SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak SKP. Dokumen yang wajib dilampirkan ada formulir 1721A1 atau 1721A2 dari pemberi kerja, ada bukti pemotongan PPh pasal 21 lainnya jika ada penghasilan lain, daftar susunan keluarga, dan daftar harta dan kewajiban atau utang. Baik, sekian video dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.